Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai hikayat. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak apa itu hikayat? Oke, hikayat cinta, Bu. Nah, tidak selalu hikayat itu bercerita tentang percintaan. Oke, ada lagi, hikayat itu legenda, Bu. Jadi legenda, hikayat itu merupakan jenis-jenis cerita rakyat. Apa saja sih jenis-jenis cerita rakyat? Ada epos, mitos, legenda, sage. Nah, itu semua merupakan jenis cerita rakyat. Pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas mengenai salah satu jenis dari cerita rakyat, yaitu hikayat. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang hikayat? Yang pertama, hikayat merupakan warisan dari nenek moyang kita. Oleh sebab itu, kita wajib melestarikannya dengan tetap mempelajari hikayat. Yang kedua, dalam setiap cerita pasti ada pesan atau amanat yang dapat kita lestarikan dan dapat kita ambil hikmahnya. Cerita rakyat itu apa sih sebenarnya? Sebuah cerita yang hidup di tengah masyarakat, dan cerita ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kalian mungkin pernah mendengar atau membaca cerita hikayat Indra Bangsawan. Nah, di dalam cerita Indra Bangsawan, mungkin bahasa yang digunakan tidak dimengerti atau tidak bisa dipahami. Karena bahasa yang digunakan dalam hikayat tersebut tidak lagi digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa demikian? Karena seiring perkembangan zaman, bahasa terus berubah. Seperti yang kita ketahui sekarang ini. Ada kata santuy yang artinya santai, ada kata bucin, tidak cinta, ada kata kepo artinya pengen tahu segala sesuatunya. Nah, meskipun kata tersebut tidak bukan merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi merupakan salah satu fungsi bahasa untuk bersosialisasi. Jadi, apa sih hikayat itu? Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan, dan menonjolkan kesaktian tokoh-tokohnya. Bahasa yang digunakan di dalam hikayat adalah bahasa yang digunakan pada masa itu. Seperti yang kita ketahui, bahasa di dalam hikayat merupakan bahasa turunan dari bahasa Melayu. Nah, kalau di dalam hikayat ini, itu Melayu klasik. Kalau kata klasik itu kan sudah tua, berarti sudah terdahulu. Ciri-ciri dari hikayat. Yang pertama, bersifat anonim. Nah, anak-anak, anonim pernah dengar katanya kan? Anonim itu tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Siapa pengarangnya, siapa yang membuat sebuah cerita tersebut. Yang kedua, bersifat mustahil. Nah, mustahil itu tidak masuk di akal. Dari cerita hikayat Indra Bangsawan yang saya sebutkan tadi, untuk lebih jelasnya bisa Anda baca nanti. Nah, ada di sana bersifat kemustahilan, seperti istri dari seorang raja itu melahirkan yang satu dengan anak panah, yang satu dengan keris. Nah, kalau yang kita ketahui kan nggak mungkin manusia bisa melahirkan dengan anak panah atau anak keris. Yang ada anak dilahirkan dengan ari-arinya. Nah, itu yang mustahil. Yang ketiga, menceritakan tentang kesaktian tokoh-tokohnya, seperti bisa terbang. Nah, terbang dengan sapu kan ada itu ceritanya. Kalau bisa terbang, kalau kita kan terbangnya dengan pesawat terbang. Kemudian manusia membunuh raksasa yang besar. Nah, itu bisa manusia juga, itu kesaktian. Yang ketiga, itu bersifat istana sentris.
Nah, berbicara tentang istana sentris berarti di sana ada raja, ratu. Nah, itu yang disebut dengan istana sentris. Yang berikutnya banyak menggunakan kata arkais atau klise. Nah, arkais atau kata klise ini itu kata yang digunakan masa lalu, masa lampau. Nah, dalam cerita hikayat, alkisah, nah itu termasuk kata arkais atau klise. Nah, jadi meskipun bahasa yang digunakan di dalam hikayat itu tidak semuanya bisa kita pahami, nah kita tidak perlu mengartikan satu-satu katanya. Cukup mengetahui atau memahami per kalimatnya saja. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai hikayat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.